Ada sinyal, ada kode, ada tanda atau apapun lah itu namanya ya. Yang jelas yang ingin kita ketahui apakah kode-kode, tanda-tanda atau sinyal-sinyal ini atau yang kita sebut di sini sebagai hilal kebangkitan yang mulai nampak. Ini benar-benar akan terjadi nantinya. Apakah tanda-tanda yang sudah ada dan indikator-indikator ekonomi yang sudah kembali membaik ini akan kemudian mendorong roda perekonomian Republik Indonesia ke depannya sehingga akhirnya kita sudah bisa kembali ngegas atau kembali lagi ke kondisi ekonomi sebelum pandemi. Akan kita ulas lengkapnya karena tidak selamanya ya. Ini seperti roda, ekonomi pun juga seperti itu, tidak selamanya akan berada di bawah, tapi suatu hari pasti akan kembali ke atas. Mari kita lihat pada data-data yang dapat kami himpun di sini. Inilah tanda-tandanya, tidak hanya PMI saja yang sudah disebutkan tadi atau Purchasing Managers Index, tetapi tren pasar sahamnya pun yang secara global ini mulai ada peningkatan. Kenapa kita melihat dari data-data ini karena pasar saham memang mencerminkan pergerakan daripada ekonomi kira-kira 3 hingga 6 bulan ke depan. Sehingga inilah yang kemungkinan akan tercermin dari pergerakan ekonomi kita secara real yang sudah terpantau melalui pasar saham global. Kita lihat dari beberapa data yang kita himpun di sini di Amerika. S&P 500 ini data terakhirnya adalah data tanggal 5 Mei tahun 2020 di mana untuk S&P sendiri ini dalam rentan bulanan kalau kita bandingkan maksud kami tanggal 5 bulan Juni bulan 6 atau kemarin S&P 500 di sini sudah naik dalam rentan bulanan sekitar 9,15% diikuti dengan FTSE di Eropa, Nifty di India, CAC 40, Nikkei di Jepang, Hang Seng, ASX di Australia, Straits Times di Singapura dan Kospi di Korea Selatan. Angka kenaikannya ini sudah dikatakan menunjukkan bahwa publik atau masyarakat atau investor sudah memang mendambakan kembali ada perputaran roda ekonomi. Karena sudah 2 bulan ada dalam kondisi lockdown atau di Indonesia dikatakan dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar yang saat ini sudah mulai dilonggarkan atau apapun itu. Yang jelas publik atau investor sudah mulai bosan dan mendambakan kembali pembukaan ekonomi. Ketika sinyal pembukaan ekonomi mulai diberikan dan juga diberitakan kepada para investor, maka inilah yang terjadi, ada peningkatan dan juga tentunya tidak hanya sentimen itu saja, sentimen juga terkait dengan vaksin corona dan juga ada penurunan dari jumlah penyebaran virus corona di beberapa negara dan ekonomi yang akan dibuka kembali. Ini yang kemudian mendorong para investor akhirnya berbondong-bondong ngegas terlebih dahulu sebelum ngegas belakangan. Nah kurang lebih seperti itu. Inilah yang terjadi. Yang paling kencang ada di Nikkei 225 15,68% dan ini juga didukung oleh data yang dihimpun oleh Reuters yang mengatakan bahwa 68% dari mereka yang disurvei oleh Reuters mengatakan harga daripada saham atau tren daripada pergerakan saham tidak akan kembali ke pergerakan terlemahnya di bulan Maret sehingga voila inilah yang terjadi, ngegas terlebih dahulu. Mari kita lihat ini tanda yang pertama, tanda yang kedua seperti yang sudah disebutkan tadi PMI manufaktur yang menunjukkan pergerakan perusahaan dan juga geliat daripada ekonomi pabrik-pabrik atau perusahaan yang ada di satu negara. Di sini mulai ada peningkatan dari bulan April bahkan kalau kita tarik datanya ke bulan Maret beberapa negara sudah mulai terseok-seok. Di sini data PMI manufaktur dan PMI jasanya, tapi di bulan Mei, di bulan April dan Mei sudah mulai ada perbaikan. Kita melihat di sini Cina memimpin dengan peningkatan yang tertinggi sudah berada di atas rentan 50 di mana untuk membaca angka PMI manufaktur dan juga jasa, angka 50 ini menjadi satu indikator. Apabila berada di bawah 50 berarti sedang terjadi kontraksi, apabila berada di atas angka 50 berarti sedang ekspansi. Hanya Cina yang berada di angka 55 atau sudah mulai ekspansi karena sudah mulai tidak memberlakukan lockdown atau sudah mulai terbuka kembali ekonominya. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah negara-negara lain juga bisa mengejar karena beberapa negara masih memberlakukan lockdown sehingga permintaan kepada China sendiri pun di sini masih belum pulih. Kita lihat negara-negara lain di Amerika Serikat misalnya, memang ada perbaikan walaupun masih berada di bawah 50 yang berada di atas 50 hanya China sendiri di sini, tetapi ada perbaikan 36 ke 39 PMI jasa dari 27 ke 38 dan juga Rusia 31 ke 36 untuk manufakturnya, begitu juga dengan jasa yang kemudian meroket cukup tinggi dari 12 ke 36 karena sudah mulai terbiasa dengan kondisi lockdown atau kondisi pembatasan ekonomi dan akhirnya harus pelan-pelan melonggarkan kondisi lockdown ini karena tetap saja ada perut masyarakat ini yang tetap harus diisi, ada masyarakat yang sudah mulai kelaparan dan sehingga mulai di sini dilakukan pembukaan
ekonomi ya secara perlahan atau bertahap. Begitu juga dengan di Brazil, Italia, dan juga India di sini yang walaupun dikatakan dari negara G20, India adalah nomor 2 terbawah daripada angka PMI manufaktur, tapi setidaknya sudah mulai ada perbaikan dari 27,4 ke 30,8 indeksnya, dan juga PMI jasanya dari 5 ke 13. Pemerintah tidak selamanya bisa menahan rakyat untuk tidak beraktivitas dan tidak produktif untuk bekerja di dalam rumah saja. Tetapi inilah yang terjadi, masyarakat mulai beradaptasi dan juga kembali sedikit-sedikit ya melakukan aktivitas ekonomi. Ini negara-negara ini kami pilih juga berdasarkan total kasus COVID-19, di mana seluruh negara, 6 negara yang kami pilih di sini yang juga sudah mengalami perbaikan PMI manufaktur yang diharapkan juga kedepannya akan mempengaruhi geliat ekonomi. Ini adalah 10 negara terbesar dengan total kasus terbanyak untuk COVID-19. Kita harapkan saja walaupun total penyebaran atau total kasusnya di sini adalah 10 besar, tetapi ekonomi yang dibuka kembali ini tidak akan menambah angka-angka ini cukup signifikan. Lalu yang menjadi pertanyaan, Indonesia kira-kira ada di mana? Mari kita lihat, inilah kira-kira kondisi PMI manufaktur di Indonesia yang sebelumnya di bulan Februari atau Maret masih berada di rentan sekitar 50-an atau masih ekspansi di sana, tetapi sayangnya di bulan April anjlok ke angka 27,5, dan ini adalah angka terendah dari kurang lebih bulan April tahun 2011. Tetapi setidaknya sudah ada perbaikan di sini ke 28,6 di bulan Mei 2020. Kita harapkan dengan adanya PSBB yang dilonggarkan dan juga ekonomi yang sedikit demi sedikit dibuka, ini akan mendorong PMI manufaktur sendiri di Indonesia. Tapi tidak hanya manufaktur atau bisnis real, pasar keuangan pun juga cukup sumringah hari ini, karena kalau kita lihat secara bulanan dari bulan 5 Mei 2020 ke hari ini per penutupan di sesi 1 tadi, indeks harga saham gabungan kita secara bulanan sudah meningkat 3,67%, rupiah sudah meningkat ke 6,64% atau sudah berada di level di bawah 14.000. Ini tentunya menjadi sinyal baik bagi mereka yang bisnisnya berada pada bisnis impor barang. Kemudian obligasi pemerintah pun di sini yang tenor 10 tahun yang paling sering ditransaksikan sudah berada yieldnya di 7,074. Kalau dibandingkan dengan bulan lalu ini berada di angka 8%. Sudah 1% penurunannya dan cukup kencang. Ditambah lagi dengan lelang obligasi yang baru saja dilakukan oleh pemerintah yang ternyata oversubscribe. Banyak diminati oleh para investor. Tapi kita tidak boleh lupa dengan COVID-19 yang terjadi kasusnya di Indonesia. Semoga dengan ekonomi yang dibuka tidak meningkatkan angka-angka ini, di mana total kasusnya 28.000, yang meninggal sudah 1.700 dan yang sembuh berada di angka 8.892. Kita lihat yang terakhir, ini adalah pemulihan ekonomi akan seperti apa, dan ini mungkin sinyal yang bisa Anda pakai untuk kemudian ngegas lebih dulu ya sebelum ngegas belakangan. Yang pertama adalah model kurvanya, ada yang dibilang model kurva V atau yaitu turun kemudian dan juga recovery-nya cukup cepat di sini, tapi analis mengatakan di Indonesia sepertinya yang akan terjadi tidak akan kurva V tetapi kurva U. Jadi turun dulu kemudian bergerak sideways dan kemudian setelah pemulihan akan bergerak ke atas membentuk huruf U, dan yang terakhir yang tidak diinginkan adalah kurva berbentuk W, di mana sudah turun kemudian mengalami kenaikan, tetapi karena ekonomi harus ditutup kembali dan amit-amit semoga tidak terjadi, maka pergerakan harus kembali ke bawah sebelum akhirnya ada recovery yang sebenarnya terjadi di rentan yang terakhir. Nah, selain model kurva, kita juga melihat tanda utama pemulihan ekonomi di mana sudah ada pergerakan sideways, dana asing sudah mulai masuk, volume dari transaksi penjualan saham juga sudah mulai menipis, dan sudah mulai ada aksi korporasi yang sudah bisa dipantau oleh para investor, dan sepertinya ini sudah menjadi hilalnya ya. Ini kembali lagi ke tangan Anda apakah akan memanfaatkan hal tersebut, karena susunan sektornya dikatakan yang paling pertama adalah perbankan, dan kemudian akan terjadi rotasi sektor kepada sektor-sektor seperti consumer, dan hari ini pun terjadi seperti itu, ada sedikit sektor rotation kepada sektor-sektor properti. Kedepannya ini kembali lagi ke tangan Anda, apakah tanda-tanda daripada pemulihan ekonomi ini akan Anda gunakan untuk ngegas terlebih dahulu.